Bukan, saya tidak pernah menganggap Yesus, saya nggak pernah menganggap Yesus Tuhan. Kenapa saya harus heran? Yang saya heran itu orang yang menjadikan Yesus Tuhan, itu yang saya heran. Katanya mereka mengikuti Yesus, ternyata mereka mengaku Yesus mengajar tentang Tuhan. Lah, masa dalam pengajaran Yesus itu Tuhan lain, tapi orang Kristen menuhankan Yesus? Kan aneh. Makanya saya heran. Kata Yesus dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus lagi mengajar atau lagi ngeprank umat-umat pada saat itu? Dia lagi bikin apa, orang bilang lagi Abu Nawas, Abu Leke ini, orang-orang ini. Dia yang Tuhan tapi dia ngajarin orang-orang. Begitu deh. Sekarang saya tanya, yang menyebut Yesus Tuhan orang kah atau Yesus? Orang. Orang yang ngomong berarti mereka mendapat sesuatu. Ini kan lucu. Baik, sekarang saya tanya sama Anda. Bukan Baik. lucu, Ya, kamu heran. baik. Sekarang saya tanya sama Anda. Benarkah sebentar, benarkah Yesus itu jalan kebenaran dan hidup? Betul atau tidak? Benar. Baik. Adakah selain Yesus jalan kebenaran dan hidup? Ini Yesus yang ngajar. Sebentar, saya tanya, adakah orang selain Yesus yang dia itu juga kebenaran dan hidup, jalan kebenaran dan hidup? Ada nggak? Cuma Yesus. Baik. Ketika ada perkataan yang berbeda antara orang lain dan Yesus, siapa yang kau dengarkan perkataannya? Ayo. Anda dulu, saya tuju dulu kamu. Saya tanya Anda sudah mengakui. Nah, coba bayangkan. Kan tadi kau sendiri bilang orang. Dulu saya tuju dulu kamu. Kan Anda yang bilang orang. Sementara kau akui cuman Yesus saja yang jalan kebenaran dan hidup. Berarti selain dari Yesus, ketika berbicara sesuatu yang bersebelahan, bertentangan dengan Yesus, bukan orang yang kau ikuti, tapi Yesus. Nah, berbicara tentang Tuhan, orang bilang Yesus Tuhan, Yesus bilang Bapa Tuhan. Nah, sekarang kau dengar yang mana? Kalau kau mengakui Yesus jalan kebenaran dan hidup, tentu kau akan mengikuti Yesus. Makanya saya bilang, saya heran orang-orang ini mengakui mereka pengikut Yesus, tapi tidak mengikuti pengajaran Yesus. Iya. Loh. Oke, sekarang saya ulang. Yesus Tuhan menurut siapa? Yang ngomong kamu heran. Iya, Yesus Tuhan menurut siapa? Menurut siapa? Iya, Yesus Tuhan menurut siapa? Anda heran. Dia pelin-pelan. Tadi dia bilang tidak ada selain Yesus jalan kebenaran dan hidup. Lalu saya tanya, kalau ada perkataan yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan Yesus, siapa yang diikuti? Dia nggak jawab. Kenapa? Kena dia. Cuman aku mengaku saja saya pengikut Yesus. Kok pengikut Yesus menuhankan Yesus? Itu yang saya aneh gitu. Mana ada pengikut Yesus menuhankan Yesus? Kenapa saya bilang tidak ada? Karena Yesus ngajarin siapa yang Tuhan, bukan dia yang Tuhan. Itu paham. Sampai di sini paham. Dengar dengan seksama ya pertanyaan saya, jawaban dia, dan juga pengakuan dan pernyataan beliau dengan pertanyaan saya. Tapi di sisi lain dia ingkari. Dan ayat dan perlakuan begini sudah ada di dalam Al-Quran. Allah sebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir tidak bisa dipercaya. Karena sebentar dia bilang A, sebentar dia bilang B. Tidak konsisten. Antara hati dan lisannya tidak pernah berjalan seiring. Tadi dia akui loh, selain Yesus tidak ada lagi jalan kebenaran dan hidup. Waktu Yesus menyampaikan segala sesuatu, itu Yesus mengajar. Berarti tidak ada orang yang jalan kebenaran dan hidup. Yesus juga mengajar. Di antara semua pengajaran Yesus, mana yang Tuhan menurut Yesus? Ternyata mereka nggak ikut Yesus, menuhankan Yesus. Belum lagi saya tanya, mana kehendak Bapa untuk menjadikan Yesus Tuhan? Nggak ada juga. Tidak mungkin ada dua pernyataan yang bersamaan berbeda dari satu sisi. Pertama, kalau betul ada kehendak Bapa untuk menjadikan Yesus Tuhan, masa Tuhan nggak disembah? Tapi di sisi lain, Bapa hanya mengendaki penyembahan itu ke Bapa. Nah, bisa nggak diterima secara akal sehat? Nggak bisa. Akal sehat menolak itu. Yesus ngajarin menyembah Bapa. Yesus yang ngomong menyembah Bapa itu kehendak Bapa.
Terus kalau ditanya, terus Yesus jadi Tuhan ini kehendak siapa? Kehendak Bapa. Berarti kalau ada kehendak Bapa, Yesus jadi Tuhan, dia bukan Tuhan yang disembah. Begitu. Masa ada Tuhan tidak disembah? Aneh. Aneh kan? Ada Tuhan tidak disembah. Gimana ceritanya? Nah, sementara Yesus menyampaikan bahwa Bapa yang disembah, bahkan Yesus pun menyembah. Karena Yesus berkata, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Yesus yang berkata, hukum yang terutama yang dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, termasuk dia. Tuhan itu Esa. Mau putar sampai di mana dia mengajar itu. Ya sudah, kalau begitu kalian tidak mendapatkan pengajaran Yesus soal ini. Yang lain kalian dapat, tapi soal Tuhan kalian tidak dapat. Akhirnya kalian kehilangan siapa Tuhan. Main tebak-tebakan, main simpul-simpulkan. Yesus jadi Tuhan. Itu. Kalau sudah begitu, tidak ada bedanya kalian dengan orang yang menuhankan monyet, orang yang menuhankan pohon. Karena monyet nggak pernah ngomong dia Tuhan, nggak pernah. Orang yang menuhankan sapi, nggak pernah sapi ngomong aku Tuhan, nggak pernah. Tapi Tuhannya Musa ngomong dia Tuhan. Kata Tuhannya Musa, aku menjadikan terang, menciptakan gelap. Aku menjadikan perdamaian, aku membuat kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. Tegas, karena memang dia Tuhan. Tapi kalau orang menuhankan sesuatu, nggak pernah yang mereka jadikan Tuhan itu ngomong. Kecuali Tuhan yang benar, ya. Kenapa Yesus nggak pernah ngomong, akulah Tuhan? Sebab dia mengajar bukan dia yang Tuhan. Waktu dia ajar, yang Tuhan itu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Coba, nggak mungkin kan ketika Yesus Tuhan, tapi dia ngajarin Tuhan yang lain. Wah ini bagaimana ceritanya? Umat bingung. Lah, terus kalau begitu yang kita sembah siapa? Sembah aja Bapa. Saya Tuhan, tapi Tuhan nomor 2. Nanti setelah sembah Bapa baru sembah saya. Wah, bertentangan dengan perkataan Yesus sendiri bahwa penyembah-penyembah demikian yang dikehendaki oleh Bapa. Yang demikian itu maksudnya apa? Yang menyembah Bapa. Gitu Bang Bau. Makanya Anda sulit menjawab pertanyaan saya. Waktu menjawab pertanyaan siapa Tuhan menurut Kristen, Anda lancar. Siapa Tuhan menurut Paulus, Anda lancar. Siapa Tuhan menurut Yesus? Jadi begini. Kau heran kan? Kau nggak bisa jawab lagi. Fakta kan? Bukti teman-teman dengar ya. Iya, sulit. Saya bilang memberikan penjelasan tentang ketuhanan Yesus dari Bible itu sangat sulit. Kenapa? Sebab terhalang dengan perkataan Yesus sendiri. Sementara mereka dengan berani menentang Yesus. Itulah kenapa Yesus berkata pada hari terakhir, aku akan berterus terang. Nyala kalian, ya, para pembuat kejahatan itu yang memanggil dia Tuhan. Masa panggil Tuhan kejahatan? Kan aneh. Ada Tuhan dipanggil terus kita bilang jahat. Justru ketika itulah Tuhan itu akan sayang. Kenapa? Walaupun kau membuat kejahatan, walaupun kau berbuat kerusakan, tapi kau masih sadar bahwa saya Tuhan. Saya tidak mungkin bilang kau jahat. Tapi ini enggak, masa ada Tuhan dipanggil dibilang jahat. Aduh. Ini menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan. Sebab bagaimana keselamatan itu datang? Kalau kita mengakui Tuhan kan gitu. Ini tidak diakui oleh Tuhan bagaimana? Kita akui dia Tuhan. Untuk Kristen ini, akui Yesus Tuhan. Tuhan yang nggak ngakuin mereka. Aduh, mami kita ini kalau begini cara beriman itu pakai akal sehat. Mau masuk surga, manggil Yesus Tuhan? Nggak mungkin. Dia nggak akui kok. Pertanyaannya, siapa yang manggil Yesus Tuhan? Muslim kah? Bukan. Kalaupun dikatakan itu pemberitahuan Yesus tentang pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Ya apa ajarannya? Yesus Tuhan. Berarti yang ngajar Yesus Tuhan, itulah pengajar-pengajar yang sesat, guru-guru palsu. Si malakama bro, kalian mau berdalih model apapun terhalang dengan perkataan Yesus. Karena satu, perkataan Yesus itu eksplisit, tidak multitafsir. Ketika Yesus mengatakan dia utusan, tidak ada multitafsir di situ. Semua orang mengakui dia utusan. Bahkan Kristen yang mengakui dia Tuhan juga akui dia utusan. Kan lucu. Padahal Yesus ngomong, tidak sama antara utusan dan yang mengutus.
Tidak sama antara hamba dan Tuhan. Yesus satu perikop dalam Bible itu hamba Tuhan. Coba, ada nggak satu perikop itu Yesus Tuhan? Nggak ada. Cari sampai mata menyala juga nggak ada. Kemudian dalil-dalil yang dipakai dari Bible untuk mengatakan Yesus itu dalil yang ambigu. Lari satu. Memang kebenaran itu berat. Ya, kebenaran itu berat, saudara-saudara ya. Berat sekali. Coba Bang Bau, pakai akal yang sehat. Pakai nalar, pakai dalil. Ya. Pakai dalil. Sudah kamu. Sudah sadar. Atau belum sadar kamu? Nah, coba Anda jelaskan kepada saya. Anda bilang di dalam Matius 7 tadi ya, bahwa orang yang berseru memanggil Yesus Tuhan, itu pembuat kejahatan, betul? Ya. Kata Yesus, bukan kata saya. Oke, kata Yesus ya. Anda tidak tahu maksud ayat itu. Orang-orang yang mengadakan tanda-tanda heran menyebut nama Yesus, tapi mereka itu ada orang-orang yang licik, cari keuntungan. Maka Yesus bilang, hanyalah engkau pembuat kejahatan itu seperti serigala berbulu domba. Orang-orang yang mengajarkan tapi ada tujuan. Maksud ayat itu deh, Anda tidak tahu. Berarti kalian punya Tuhan yang tidak pengasih ya? Bukan. Ampun, tolonglah, ada Tuhan yang tidak mengasihi. Padahal saya masih mengakui dia Tuhan loh. Saya masih panggil dia Tuhan loh. Tapi dia sudah bilang saya pembuat kejahatan. Aduh, mati mah. Pembuat kejahatan itu, orang menyebut Yesus Tuhan ada tertulis atau tidak dalam Taurat? Ada. Enggak ada. Dan tambah-tambah ayat kamu. Tidak ada. Kamu modifikasi ayat. Tidak. Di mana? Ada. Tidak ada kan? Masa orang menyebut Yesus Tuhan itu pembuat kejahatan? Tidak ada. Loh. Kata Yesus loh. Begitu. Loh. Terus apakah sebenarnya begini? Pertanyaan logika. Berbulu domba. Pertanyaan logis ya. Pertanyaan logis. Yang aneh-aneh. Jangan begitu. Sebentar. Pertanyaan logis begini. Pertanyaan logisnya begini. Anda seorang gini. Anda seorang ayah dengar bapak. Dulu saya sudah dengar Anda. Anda mesti dengar dulu supaya disiplin kita. Saya kan membantah narasimu ketika mengatakan saya salah. Anda heran. Mulai. Betul? Ya itu sudah. Yang membuat tanda-tanda heran itu yang pembuat kejahatan. Anda barusan ngomong tadi. Menyebut Yesus Tuhan, Anda ketindisan. Ya, kata Yesus, itulah pembuat kejahatan. Tunggu. Yang menyebut Yesus Tuhan siapa ini? Orang kah atau Yesus? Orang Kristen. Orang kan? Loh, kenapa kamu heran? Loh, saya udah jawab tadi. Saya heran. Iya, sebenarnya sewot. Saya heran. Mengaku mengikuti Yesus. Iya. Tapi pada faktanya malah menuhankan. Ketika orang menyebut Yesus Tuhan, Anda heran, Anda sewot. Jangan begitu deh. Saya heran itu karena mereka yang menuhankan Yesus mengatakan pengikut Yesus. Itu yang saya heran. Kok mereka? Enggak. Kok bisa? Jangan kamu mendiskreditkan orang. Pengikut Yesus. Sabar dulu. Kok pengikut Yesus menuhankan Yesus? Betul? Saya tanya dulu. Ngapain saya sewot? Saya bilang yang saya heran tuh, saya ulang lagi ya, yang saya heran itu mengaku pengikut Yesus tapi menuhankan. Karena dia menangis, anak kok tidak disiplin. Gimana mau disiplin? Bilang pengikut padahal menuhankan. Orang yang menyebut Yesus Tuhan, Anda sewot, betul? Baik. Orang yang menuhankan Yesus berarti baik. Begini. Orang yang menuhankan Yesus berarti bukan pengikut Yesus ya. Dengarkan. Orang menuhankan Yesus. Orang yang menuhankan Yesus berarti bukan pengikut Yesus. Setuju nggak? Aduh. Aneh ini. Apa urusan saya? Kita lagi diskusi tentang bagaimana kebenaran itu. Yesus Tuhan itu, itu buat kejahatan, betul? Ya kata Yesus.
kata Yesus. Bukan, Anda salah tafsir, Anda modifikasi ayat, bukan baik. begitu. Saya udah jelasin tadi ya. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu orang-orang munafik. Saya udah bilang tadi ya. Saya udah bilang, Kristen pasti punya alasan begitu. Itu maksudnya orang-orang ini masih memanggil Tuhan tapi membuat kejahatan. Pertanyaan saya, apa urgensi kejahatan manusia sementara manusia itu sudah pasti berbuat kejahatan, sudah pasti berbuat kesalahan. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang tidak melakukan kesalahan kejahatan. Mau dia beragama, mau dia tidak beragama. Karena itu pula yang diyakini Kristen, bahwa setelah kejatuhan Adam, manusia ini semua dalam dosa. Pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan kok nggak tahu kalau semua manusia berdosa? Kalau dia tahu, kenapa dia harus mengatakan bahwa orang memanggil dia Tuhan tapi masih melakukan kejahatan? Itulah pembuat kejahatan. Kan lucu, inkonsisten, ya. Coba mulai. Itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban yang saya inginkan gitu loh, bro. Dalam diskusi masalah keyakinanmu, kau mau menyembah, meyakini tai sapi Tuhan, itu urusanmu, bro. Yang menjadi pembahasan kita adalah benarkah tai sapi Tuhan, itu maksudnya. Bukan masalah kau mau menuhankan apapun, saya nggak peduli, ya. Nggak peduli saya kau mau menyembah Yesus, mau menuhankan, nggak peduli. Cuman jadi herannya ketika ada orang-orang mengakui pengikut Yesus kok menuhankan gitu. Kenapa? Iya, saya herannya bukan karena Yesus itu Tuhan, bukan. Paham? Saya bukan heran Yesus Tuhan karena saya baca di Bible Yesus punya Tuhan gitu loh. Kecuali saya juga baca di dalam Bible Yesus itu Tuhan, baru saya heran. Enggak. Yang saya heran orang-orang yang mengaku pengikut Yesus tapi menjadikan Yesus Tuhan. Padahal diakui Yesus ngomong begini, yang Tuhan itu Bapa. Oh, itu lagi mengajar. Berarti pengajaran Yesus bukan untuk kalian. Betul kan? Harus terima itu semua konsekuensi. Jawaban-jawaban itu semua memiliki konsekuensi. Kalau mengatakan bahwa itu Yesus lagi mengajar kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan itu Bapa Allah. Nah, berarti kamu harus bisa tunjukin ini loh pengajaran Yesus buat orang-orang non-Yahudi bahwa dia Tuhan. Nggak ada juga kan? Nggak ada. Salah kalian. Makanya kenapa saya korelasikan dengan dalil itu bahwa pada hari terakhir banyak berseru kepada dia Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk kerajaan sorga malah. Masa panggil Yesus Tuhan nggak masuk sorga? Kan aneh, ada Tuhan, kita panggil Tuhan tak masuk sorga. Nah, terus dibalik lagi, itu artinya orang-orang yang menuhankan Yesus tapi berbuat kejahatan. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang tak berbuat kejahatan di dunia? Nggak ada. Tidak ada manusia satupun yang tidak membuat kesalahan, tidak membuat kejahatan. Terus mau kasih jawaban lain lagi? Ya kalau mereka bertobat, kalau tidak bertobat masuk neraka, berarti percuma. Keselamatan tidak ada dalam Kristen. Tidak ada keselamatan dalam Yesus. Sebab yang dilihat adalah akhir kehidupanmu. Kalau kau mati dalam keadaan dosa, percuma Yesus sebagai Tuhan gak bisa menyelamatkan kau. Beda dengan Islam. Selama kami masih mengakui Allah itu Tuhan, kejahatan apapun, karena dia maha pengasih, dia maha pengampun. Kenapa dia harus ampuni? Karena dia masih kita masih hamba, masih percaya dia Tuhan. Kalau sudah tidak percaya dia Tuhan, buat apa dia ampuni kita? Kan gitu. Itu logika berpikir dalam menetapkan sebuah keimanan. Apalagi berbicara tentang Tuhan. Tentu pasti punya sumber. Kita nggak pernah ketemu Tuhan langsung. Mau nggak mau kita harus tahu dari kitab. Sementara di kitab nggak ada. Yang kita jadikan tujuan Tuhan itu bukan dia. Dia malah mengajar. Atau konsekuensi yang lain. Baik. Nggak masalah Yesus Tuhan. Tapi konsekuensinya kalian bertuhan kepada yang punya Tuhan. Bisa. Double nih. Ini double. Bukan double lagi kalau saya lihat kekristenan. Triple malah. Triple. Bukan double. Jadi ada Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Triple. Nah, sekarang kita tanya. Tidak ada yang tahu tentang Tuhan, Bapa, kecuali dari Yesus. Ada nggak Yesus ngajarin kayak begitu? Karena kalian nggak ada yang tahu, kata Yesus. Tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Berarti segala informasi tentang Bapa, tentang Tuhan, tentang siapa yang disembah, itu hanya keluar dari mulut Yesus. Selain daripada itu nggak ada. Ternyata
Ada. Ternyata ada. Ternyata selain Yesus ada. Ini berbicara ketuhanan ini. Ternyata ada orang selain daripada Yesus berbicara tentang ketuhanan dan dia arahkan ke Yesus. Waduh. Gimana nggak beleng-beleng cara berpikir kita? Yesus mengajar. Ada tertulis di Bible. Bible adalah katanya sumber keimanan Kristen. Yesus adalah yang diikuti. Ternyata begitu akhir daripada pengikutannya diusir. Coba, pernah nggak Yesus mengusir orang yang manggil dia? Wahai Rabi, enyah kau pembuat kejahatan. Wahai Mesias, enyah kau enggak. Begitu dipanggil Tuhan, enyah kau pembuat kejahatan. Aneh ya. Disinilah bahwa memang menuhankan Yesus, menjadikan Yesus Tuhan itu akan muncul tanda heran satu ke tanda heran satu. Itu benar. Heran, kok ada Tuhan mati? Heran kita. Kok ada Tuhan diberi kuasa? Heran kita. Kok ada Tuhan mengajar tentang Tuhan yang lain? Heran kita. Itulah. Jadi berbicara tentang orang menuhankan Yesus Tuhan itu akan membawa kau tanda heran satu ke tanda heran satu. Begitu kesimpulan saya.